Fakta yang ditemukan Mahkamah Konstitusi tentang praktek politik uang di pemilihan Bupati Barito Utara menuai sorotan. Ada praktik money politik dengan jumlah fantastis. Satu suara bahkan dihargai hingga 16 juta rupiah. Bahkan salah satu saksi mengaku telah menerima uang 64 juta rupiah untuk satu keluarga. Kita akan membahasnya dengan pengamat hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mas Indra, salam sehat. Salam sehat Mbak Titi, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Mbak Titi, tentu saja orang kalau bicara politik uang secara umum begitu ya, walaupun tentu ini salah begitu ya, ini pidana pemilu kan, itu tidak kaget lagi. Tapi begitu mendengar angkanya, per suara bahkan 16 juta rupiah, bahkan ada 64 juta rupiah untuk satu keluarga, ada janji berangkat umroh. Bagaimana Anda melihat ini, brutalnya politik uang di kontestasi politik kita? Iya, pada hari putusan MK dibacakan, kebetulan saya juga menulis di media Indonesia ya, judulnya PSU Pembelian Suara dan Diskualifikasi Calon. Pada dasarnya menyoroti kalau memang terbukti ada pembelian suara yang terhubung atau melibatkan pasangan calon, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh ragu-ragu untuk mendiskualifikasi. Karena kenapa? Satu, PSU itu kan sebenarnya instrumen yang diberikan oleh hukum pemilu kita melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir berbagai permasalahan hukum pemilu untuk mengkoreksi pelanggaran, penyimpangan, atau kecurangan yang terjadi sebelumnya. Jadi PSU itu sebenarnya momen pertobatan elektoral supaya kembali kepada kontestasi yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi kalau di PSU sampai nekat melakukan politik uang, artinya memang tidak ada efek jera. Dan jika kemudian persidangan di Mahkamah Konstitusi mampu mengungkap keterhubungan, keterlibatan dengan pasangan calon dalam praktik pembelian suara yang terjadi, ya memang pilihan Mahkamah Konstitusi harus mendiskualifikasi. Sebab konstruksi di dalam Undang-Undang Pilkada kita terhadap pembelian suara atau vote buying itu hukumannya ada dua. Ada jalur pidana di pasal 187A Undang-Undang 10 2016 yang memberi dan yang menerima sama-sama bisa kena pidana minimal 36 bulan dan dendanya minimal 200 juta. Kurang apa itu coba? Dan yang kedua adalah jalur administratif. Kalau terbukti dilakukan dan mencakup praktik yang terstruktur, sistematis, dan masif, bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon oleh putusan Bawaslu Provinsi. Nah, yang disayangkan adalah PSU di Banjarbaru ini hanya PSU di Barito Utara ini hanya ada di 2 TPS, Mas Indra. Jadi ini pengulangan pemungutan suara di 2 TPS saja. Yang pada saat perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi awalnya, selisih suaranya itu hanya 8 suara. Jadi ketika di MK diputuskan ada problem prosedur, maka harus PSU yang pada waktu itu selisihnya 8 suara saja di 2 TPS. Jadi bayangkan ini 2 TPS, pertanyaannya adalah kenapa bisa kebobolan sampai baru di Mahkamah Konstitusi itu terungkap keterlibatan yang disebut MK terhubung dengan pasangan calon. Sementara pra-MK kita punya pengawas TPS, kita punya pengawas desa, punya pengawas kecamatan, punya kemudian Bawaslu. Oke lah, misalnya petugas pengawas di desa kecamatannya sudah di-off-kan. Tapi Bawaslu-nya bagaimana ini? Bawaslu Provinsi di dalam penanganan pelanggaran administrasi yang diteruskan oleh Bawaslu Barito Utara itu menyatakan tidak menemukan keterhubungan praktik politik uang yang dilaporkan yang tadi Mas Indra sebutkan 16 juta per pemilih dan kemudian ada daftar misalnya nama yang sampai 70-an orang, katanya tidak ada keterhubungan dengan pasangan calon. Berarti kan yang harus dievaluasi adalah mengapa sistem pengawasan dan penegakan hukum pra-MK tidak mampu mengungkap sesuatu yang hanya bisa diungkap di Mahkamah Konstitusi. Padahal di Undang-Undang Pilkada ya, Mbak Titi, maaf saya potong nih. Ini terkait Bawaslu menarik. Memang putusan MK ini selain tentang pemungutan suara ulang ya, tapi memang merupakan juga tamparan bagi prosedur pengawasan pemilu. Dalam hal ini tentu saja sampai tingkat Bawaslu begitu ya. Bagaimana pengawasan waktu kontestasi berlangsung kan. Mbak Titi tadi juga sempat menyinggung itu. Tetapi ketika kita baca argumen dari Bawaslu juga mengatakan memang pendekatannya berbeda. Mengapresiasi putusan MK, tapi pendekatannya berbeda. Kalau Bawaslu, ini menurut Bawaslu ya, pendekatannya adalah administratif.
Sehingga pembuktian terstruktur, sistematis, dan masif itu sulit. Beda dengan lembaga peradilan seperti MK. Bagaimana pandangan Anda, Mbak Titi? Ya, menurut saya sih kalau mengevaluasi dan merefleksikan kinerja itu sungguh-sungguh ya, tidak usah pakai disclaimer begitu. Ini kan menjadi catatan ke depan. Ya. Pertama, Bawaslu itu punya kewenangan bukan hanya menyelesaikan pelanggaran administratif yang bisa berujung diskualifikasi calon. Dari dulu Hmm, kan minta penguatan kewenangan, sekarang sudah dikasih betul. penguatan kewenangan oleh undang-undang. Tapi ketika kewenangan sudah di tangan, selalu ada saja alasan untuk membela kinerja yang tidak optimal. Ya harusnya sih berbenah saja lah ya. Yang pertama begini Mas Indra, Bawaslu itu punya kewenangan pencegahan politik uang, Oke. pengawasan. Nah, Mm-mm. sampai kenapa kebobolan begitu ya, bisa Mm-mm. terjadi politik uang yang sangat fantastis, brutal, bombastis, dan tidak Mm. ada saingannya di Indonesia. Makanya di media Indonesia saya tulis, ini adalah politik uang yang paling brutal, paling besar, dengan angka yang sangat fantastis. Hmm. Bayangkan 16 juta per suara. Dan Ya. itu bisa terbiarkan, bahkan kemudian ketika terjadi OTT, ini kan ada 3 pelaku yang sudah divonis oleh pengadilan Muara TW dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi. Dan ternyata kenapa sampai ada OTT, itu adalah laporan atau kemudian Mm-mm. temuan penggerebekan yang diinisiasi oleh pasangan calon lawan. Nah, Hmm. evaluasi saja misalnya kinerja Bawaslu, kalau calon lawan mampu mengungkap, mampu menemukan terjadinya praktik politik uang, mengapa Ya. Bawaslu tidak mampu mengungkap itu, padahal ini pemilihan hanya 2 TPS. Nah, Oke. yang kedua, ketika pemeriksaan pelanggaran administratif, dengan angka yang sangat fantastis 16 juta, dan lalu Hmm. kemudian tidak ada keterhubungan dengan pasangan calon. Ya. Pertanyaannya itu uang dari mana? Aktor intelektualnya apa tiba-tiba begitu Betul. saja berbaik hati ingin Hmm. memenangkan pasangan calon tanpa kemudian ada keterhubungan dengan si pasangan calon begitu. Jadi menurut Oke. saya sih memang dalam proses pengawasan dan penegakan hukum sebelum Mahkamah Konstitusi banyak hal yang harus dibenahi mulai dari ya keefektifan kerja, Ya. kemampuan kemudian untuk mengantisipasi Ya. potensi pelanggaran dan termasuk kesungguhan di dalam menangani kasus politik uang yang terjadi begitu. Ketika Ada soal misalnya tentang sudah ada integritas putusan, kira-kira tidak Anda melihat atau menganalisis ini, Pak? Kalau secara ya kemampuan teknis, apakah ia ada kemampuan teknis yang perlu diperbaiki dari pengawasan pemilu kita, atau ini soal integritas menurut Anda? ya, menurut saya Bawaslu RI harus mengevaluasi ya jajarannya, bukan kemudian misalnya harus menganggap ini adalah tanggung renteng persoalan bersama. Ya kita juga sama-sama tahu pasangan calon, partai politik, semua ikut bertanggung jawab. Tapi kan pertanyaan evaluasi mendasar, bagaimana sistem atau mekanisme kerja internal Bawaslu, sampai kemudian mereka tidak mampu mengungkap ini dalam Hmm. pengawasan mereka dan kerja penegakan hukum mereka begitu. Jadi itu Ya. yang saya kira ketika sudah ada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa memang ada pemberian uang, ada sejumlah orang terlibat, ada contoh surat suara yang memuat Ya. pasangan calon, kenapa itu tidak bisa ditelusuri sampai kemudian pelakunya dan mudah sekali mengatakan tidak ada keterhubungan dengan pasangan calon. Jadi saya kira di Hmm. situ sudah menandakan bahwa memang ada persoalan dalam konteks efektivitas dan profesionalitas kerja ketika ada kewenangan yang sangat besar, tapi kewenangan yang Oke. besar itu mudah sekali disederhanakan dengan misalnya kami sulit menemukan alat bukti, tidak mudah Nah. untuk mengumpulkan segala sesuatu. Kenapa di Mahkamah Konstitusi itu bisa terungkap? Padahal sidang di Mahkamah Konstitusi itu pemohon hanya punya kesempatan 1 kali untuk memberikan apa yang menjadi isi dari permohonannya dan juga pihak terkait dan Bawaslu KPU juga hanya punya kesempatan 1 kali untuk mengungkapkan Oke. keterangan atau jawabannya begitu. Jadi saya Sebenarnya kira mari kemudian baik, Mbak Titi, sebenarnya putusan MK tentang Barito Utara ini bisa menjadi momentum secara keseluruhan dalam kontestasi politik kita di berbagai level sebenarnya. Artinya, tadi Anda sempat singgung tadi kan bahwa sulit sekali menemukan alat bukti. Itu sering kita dengar ketika ada ajuan tentang politik uang, tidak bisa dibuktikan terstruktur sistematis masif, TSM begitu. Tapi hari ini bisa. Artinya, apakah mungkin ini lebih pada soal mau, bukan soal bisa sebenarnya?
Ya, saya setuju ya. Apalagi kemudian dari sisi infrastruktur, sebenarnya Bawaslu itu lebih lengkap daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, Mereka punya jejaring sampai ke TPS. Ada di desa, ada di kecamatan, ada di Bawaslu, punya sekretariat, punya gerakan pengawasan partisipatif. Sementara kan MK sebenarnya sudah di ujung begitu ya. Jadi dalam konteks ini lagi-lagi kalau menurut saya soal paradigma. Paradigma keadilan pemilu yang harusnya utuh, kokoh, dan benar-benar menyeluruh ya di dalam pengawas itu melekat begitu ya. Dan yang kedua saya kira bagaimana mereka betul-betul menempatkan pengawasan terhadap politik uang ini sebagai prioritas. Dan putusan MK ini menjadi tonggak karena kenapa? Di dalamnya ya Mas Indra, ya, MK itu mendiskualifikasi calon hanya karena menganggap calon membiarkan, tidak mencegah. Jadi pelaku politik uangnya adalah orang lain, kemudian hmm, tidak ada pernyataan yang betul-betul eksplisit misalnya, tetapi karena yang melakukan itu adalah tim yang ada di dalam struktur formal calon, lalu MK mengatakan calon tidak menunjukkan tindakan konkret dalam mencegah atau kemudian berusaha untuk membuat timnya tidak ya, melakukan ya, politik uang, itu dianggap keterlibatan pembiaran dan itu hmm, berbuah diskualifikasi terhadap si pasangan calon. Jadi hmm, kalau berdasarkan preseden jurisprudensi putusan MK di ya, Barito Utara ini, penegakan hukum terhadap pemberian suara atau vote buying ke depan itu harusnya lebih bisa konkret dan lebih bisa memberi ya, efek jerah. betul. Karena bagi paslon yang tidak bisa mencegah timnya melakukan politik uang atau tidak melakukan tindakan yang diindikasikan sebagai upaya pencegahan, dia bisa dinyatakan sebagai terlibat aktif dalam vote Hmm, buying dan hmm. bisa didiskualifikasi. Baik, Mbak Titi tentu mungkin kita sepakat semua dan memahami bahwa apa yang dimaksud dengan vote buying atau politik uang itu adalah sebuah kecacatan dalam demokrasi prosedural. Bagaimana kita ingin lihat bagaimana putusan MK di Barito Utara ini? Kan jelas nih Barito Utara PSU akan cari calon yang lebih bersih lagi, itu satu hal. Tapi kita ingin mengangkatnya ini ke skala yang lebih besar dalam kita bicara konteks kualitas demokrasi prosedural kita begitu Mbak Titi. Apakah mungkin ini bisa menjadi momentum membawa bahwa pembuktian terstruktur sistematis masif ini bisa diangkat ke level-level yang lebih tinggi dalam kontestasi politik kita? Iya, sangat bisa ya. Mas Indra, putusan MK ini menyatakan, jadi kalau ingin membuktikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, kalau misalnya pelanggaran politik uangnya itu dalam PSU yang hanya di 2 TPS, pendekatan masifnya itu ya jangan menggunakan pendekatan normal. Kalau Nah, pendekatan normal misalnya harus terjadi di 50% kecamatan. Ini kan cuma 2 TPS begitu. Jadi mengkontekstualisasi keadilan pemilu dan dampaknya terhadap manipulasi suara pemilih itu juga harus dimiliki oleh jajaran pengawas dan penegak hukum kita. Yang pertama hmm. Mas Indra, pembelian suara jangan hanya dianggap pada nilainya misalnya ya. Kalau Nah, dulu kan betul. 100.000, 200.000, 500.000 dan kadang-kadang dianggap wah itu kasus kecil karena Ya, korupsi di negara kita ini sudah miliaran, sudah triliunan. Tapi ya, dampak dari pembelian suara itu secara struktural melemahkan negara hukum, melemahkan demokrasi dan membelokkan tujuan pemilu sehingga di masa yang depan kita bisa mendapatkan pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak betul, memenuhi janji betul. kampanyenya, yang Ya, tidak mau kemudian bekerja untuk rakyat karena dia sudah merasa membeli pemimpin. hmm, ya, Pembelian suara dan vote buying ini sebagai betul. kejahatan berat, kejahatan yang betul-betul merusak dan merongrong demokrasi kita sehingga dia menjadi prioritas. Jadi jangan Hmm, lagi kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang membebani, pembuktiannya susah, tetapi menjadi betul-betul sebuah persoalan ketika dia terjadi semua pihak mau ya, bahu-membahu, sinergi dan juga berkolaborasi mengatasinya. Pasangan calon partai politik saya kira Mas Indra ini juga jadi koreksi ya. Partai ya. itu mestinya jadi paling depan mengawasi para kadernya yang maju di pilkada, mengingatkan, mencegah, dan memastikan para calon itu tidak melakukan pembelian suara. Jadi kalau Hmm. semua partai itu paling depan melakukan langkah-langkah itu, calon juga pasti tidak akan berani melakukan. Nah, apalagi misalnya Itu kalau yang kita lihat disampaikan di Mbak Titi itu Barito. kira-kira too good to be true atau bagaimana Mbak Titi? Kita berharap peran dari partai politik seperti itu. Ya, minimal kan suara itu harus selalu dibunyikan. Karena kalau tidak ada lagi Ya. membunyikan, semua dinormalisasi. Minimal Betul ya. ada Jadinya Metro normalisasi kita TV dan tidak ingin kita itu ya. semua yang Hmm. menganggap itu tidak normal gitu, Mas Hmm. Indra.
Ya, Mbak Titi, kan tadi kita lihat ya bagaimana Anda bilang kalau politik uang sekecil apapun itu membuat calon kita ini juga bisa kalau terpilih menjadi koruptor baru atau calon koruptor begitu ya. Saya tadi membayangkan kalau misalnya DPT di Barito Utara itu kan 114.000. Saya tadi membayangkan dikalikan 16 juta begitu ya. Ini kan luar biasa berarti ini dananya seperti apa walaupun tadi dikoreksi ini dua TPS saja ya. Nah, tapi begini Mbak Titi, kalau kita bicara tentang vote buying tadi, memang tidak ansih soal politik uang. Artinya tidak membeli suara 100-200 ribu, bahkan sekarang ada fenomena 16 juta rupiah per suara begitu ya. Tapi bisa tidak kemudian TSM ini kemudian juga bergerak, kita menanti terobosan MK mungkin ke depan selain kita bicara Bawaslu ya, di saat proses kontestasi berlangsung, bahwa pengawasan terhadap vote buying ini juga ketat pembuktiannya kalau lewat bantuan-bantuan sosial atau bansos. Mungkin nggak itu terjadi Ya, di... MK sudah punya terobosan soal itu, Mas Indra ya. Walaupun dari sisi karena ternyata dalam perkembangannya keberanian dan kenekatan calon itu makin kuat atau makin besar. Jadi contohnya di Mahakam Ulu, penyalahgunaan struktur birokrasi yang kemudian diikuti dengan tekanan atau pengaruh kekuasaan pada waktu itu karena ada relasi dinasti, itu kemudian berdampak pada juga diskualifikasi calon di Mahakam Ulu. Ya. Lalu misalnya seperti kasus di Banggai, penyalahgunaan program pemerintah daerah dan juga penganggaran APBD itu berdampak perintah pada PSU di beberapa kecamatan. Di Bangka Barat dilakukan perintah pemungutan suara ulang di 4 TPS karena Mahkamah Konstitusi mengatakan ada politik uang yang tidak diselesaikan karena dihentikan, dianggap tidak memenuhi bukti begitu. Nah, dalam konteks itu Mahkamah ketika di Bangka Barat meskipun yang melakukan politik uang itu adalah koordinator saksi pemenangan, tapi Mahkamah hanya memerintahkan PSU. Tapi kemudian ketika Mahkamah dalam PSU melihat PSU pemungutan dalam PSU pembelian suara makin brutal, lalu angkanya makin tidak masuk akal, dan ini kan seperti mempermalukan MK. MK kan ingin memerintahkan PSU itu bukan untuk melanggengkan dan melegitimasi kecurangan. Tapi kok ini calon makin berani, makin nekat begitu ya. Dan angkanya 16 juta. Betapa rusaknya sistem politik kita. Jadi saya kira MK juga bertransformasi dari semula agak misalnya mentolerir dengan hanya memerintahkan pemungutan suara ulang, ini dua-duanya didiskualifikasi. Dan Kalimantan Tengah ini luar biasa, tanda kutip. Di tahun 2010, Kota Waringin Barat pertama kali calon didiskualifikasi dan langsung MK menetapkan pemenang. Sekarang juga di Barito Utara, Kalimantan Tengah, sama dengan Kota Waringin Barat, provinsinya, itu dua-duanya didiskualifikasi. Jadi saya kira ini bukan hanya persoalan Kalimantan Tengah, ini persoalan semua daerah. Kita berharap tidak hanya di ujung MK punya peran, tapi Bawaslu dengan segala infrastruktur kewenangannya, kelembagaan yang permanen, dan support system yang ada padanya, jangan sampai menunggu MK terlalu mahal ongkos yang harus kita bayar. Sekarang masyarakat Barito Utara itu dirugikan luar biasa. Anggaran daerah mereka yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, sekarang karena mereka permisif pada politik uang dan juga pasangan calon dan partai bagian dari pembelian suara, uang daerah terbuang berkali-kali untuk pemungutan suara ulang, dan itu sangat disayangkan. Itu dia pelajaran paling penting juga itu, bahwa kemudian dengan tidak efektifnya kerja Bawaslu, masyarakat pemilih yang mungkin permisif juga dengan politik uang, maka korbannya adalah ada PSU, pemungutan suara ulang, ada biaya lagi keluar di situ, anggaran dari daerah lagi yang diambil seharusnya buat membangun masyarakat itu sendiri begitu ya. Mbak Titi, terima kasih, kita nantikan 90 hari ke depan ya, semoga memang muncul kualitas calon yang jauh lebih baik dan masyarakatnya nggak permisif lagi begitu dengan politik uang atau vote buying. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.